Moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia saya rasa sudah sangat-sangat antisipatif ya, dalam melakukan counter siklus ketika ekonomi kita dalam deep recession di tahun 2020 ya. Karena resesi yang cukup dalam setelah 98, Bank Indonesia merespon dengan berbagai kebijakan. Yang pertama dia lakukan adalah kenaikan tingkat suku bunga, dan itu berhasil meredam di nilai tukar rupiah. Dan kemudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, BI melakukan quantitative easing, ya, kombinasi antara pembelian obligasi di pasar sekunder maupun di pasar primer yang cukup efektif untuk mendorong penurunan yield obligasi di tengah terbatasnya asing. Karena kan biasanya kan 35% sampai 40% ini obligasi negara ini kan dibeli oleh asing. Jika asingnya keluar, tidak ada pembeli, maka BI step in, masuk untuk membeli obligasi dengan melakukan quantitative easing, ya, dan ini berhasil menekan yield obligasi dari 8% di 2020 itu turun sampai dengan posisi sekarang sekitar 6 sampai 6,2%. Nah, ini cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi belanja pemerintah ya, maupun burden sharing dengan Bank Indonesia. Dari makro prudensial, Bank Indonesia cukup berhasil menurunkan lending rate ya, lending rate terbukti turun ya, dari sekitar double digit sekitar 10-11% sebelum Covid, sekarang lending rate di sekitar angka 8% dengan likuiditas yang melimpah. Nah, cuman BI harus antisipatif untuk tahun 2022. Jadi dari sisi makro prudensial, dari sisi kebijakan tingkat suku bunga maupun dari sisi monetary expansion itu sangat-sangat positif di tahun 2020 dan 2021 untuk mendukung perekonomian Indonesia, tapi juga BI harus mulai antisipatif dalam melihat ekonomi di tahun 2022 karena kita lihat tekanan inflasi global ini akan terus berlanjut karena inflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh supply shock dibandingkan dengan demand driven ya, yang seperti terjadi di tahun 2008 2020 terjadi kenaikan harga komoditas lebih disebabkan karena quantitative easing pertama, kedua dan ketiga sampai dengan tahun 2013 berakhir. Ini kemungkinan besar bisa ditangani dengan kebijakan moneter yang hawkish misalkan, atau lebih tight misalkan di tahun 2020 2008 sampai 2012. Tapi kebijakan ini kemungkinan tidak akan begitu efektif ketika yang terjadi adalah supply shock problem. Seperti yang terjadi sekarang dengan energi crisis di China dan Eropa. Ini bagaimana nanti Bank Indonesia meresponnya di 2022 harus segera dipikirkan di tahun 2021 antisipasinya. Karena kita tahu kalau andai kata pola pemulihan ekonomi kita sama dengan Eropa dan Amerika, maka yang terjadi inflasi kita akan cukup tinggi. Kemungkinan besar inflasi kita bisa di level 4 sampai dengan 5% di tahun 2022. Terutama inflasi untuk barang yang kita tahu kontraksi dari sisi supply seperti transportasi, ya seperti transportasi untuk barang maupun transportasi untuk manusia, maupun juga berbagai macam sektor jasa lainnya ya, seperti hotel, restoran itu kan sudah lama tutup dan kemungkinan dibuka karena ekonomi sudah mulai membaik, tentu akan mengalami kenaikan dari sisi service sektor. Harga-harga barang jasa itu akan mengalami kenaikan supply. Jadi bagaimana Bank Indonesia bisa merespon ini merupakan suatu tantangan di tahun 2022. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.